Semuanya, selamat datang di channel Automotor Premium Yuska. Di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz GLA 200 generasi X156 varian AMG Line tahun 2014. Oke, Mercedes-Benz GLA sendiri dia merupakan line up produk Mercedes-Benz yang termasuk harganya terjangkau pada saat dia pertama kali launching di Indonesia, dan itu termasuk sebelum keluarnya Mercedes-Benz A-Class yang varian Progressive Line, dan dia juga sekaligus menjadi line up SUV Mercedes-Benz yang paling compact. Jadi bagi Anda para eksekutif muda yang sedang ingin mencari sebuah SUV Mercedes-Benz yang terkompact, ya ini Mercedes-Benz GLA. Dan Mercedes-Benz GLA sendiri dia mengambil basis dari A-Class, dimana seperti kita ketahui A-Class merupakan seri ataupun kelas terbaru dari Mercedes-Benz untuk para eksekutif muda. Makanya bisa kita lihat dari segi desain dia sangat mirip sekali dengan A-Class ataupun CLA-nya. Bahkan dia lebih mirip dengan A-Class, ataupun bisa kita bilang dia seperti A-Class yang ditinggikan sedikit. Makanya dia tidak banyak yang berbeda dengan A-Class-nya, berbeda dengan CLA yang mungkin banyak perbedaannya dengan A-Class-nya. Oke, karena ini yang versi pre-facelift, taillight dia masih menggunakan HID Xenon. Dia belum menggunakan LED, tapi lampu dia sudah adaptif. Dan di atas ini dia ada LED DRL yang seperti alis, dan ini sangat cantik sekali. Dan di atasnya ada lampu sen yang sudah LED. Di bawahnya dia ada headlamp motion. Tapi sayangnya dia belum ada parking sensor karena dia juga belum dilengkapi dengan park assist. Dan dia juga tidak ada fog lamp karena ini varian AMG Line. Jadi dia menggunakan bumper yang lebih sporty, dan di sini dia hanya ada airdam yang gede saja. Begitu juga dengan grill, karena ini varian AMG Line, dia menggunakan grill yang bilah-bilah chrome 2 seperti ini, serta emblem Mercedes-Benz yang gede di tengah. Dan ciri khas Mercedes-Benz emblem dia ada 2 di grill sama di engine hood. Oke, untuk mesin mesinnya sendiri dia sama dengan A-Class-nya, karena dia mengambil basis dengan A-Class-nya, yaitu dia menggunakan mesin 1600 cc turbo injection, dan dia sudah menggunakan direct injection, dan sudah pastinya dual overhead camshaft yang memiliki output tenaga sebesar 156 horsepower serta torsi 250 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch. Oke, untuk ruang mesinnya sendiri, karena ini sebuah mobil Eropa, pastilah sangat rapi, banyak yang ditutup dengan cover. Begitu juga dengan kap mesin, dia sudah dicat walau belum ada peredamnya. Oke, untuk desain di bagian samping, GLA Class ini mirip sekali dengan A-Class-nya. Ya, seperti saya bilang tadi, dia mengambil basis dengan A-Class-nya. Dan dia juga merupakan jadi versi SUV dari A-Class-nya. Makanya kalau kita lihat dari profil depan, samping, belakang, dia mirip sekali dengan A-Class-nya. Cuman bedanya dia ditinggikan sedikit dan diberi aksen head-on over fender seperti ini, supaya kelihatan lebih gagah karena mengingat dia sebuah SUV. Walaupun kebanyakan orang membilang kalau A-Class GLA ini merupakan crossover karena dia memiliki ground clearance yang lebih pendek dibandingkan dengan SUV kebanyakan yang ada di pasaran. Ya, tapi itu terserah pada orang mau bilang ini SUV ataupun crossover. Tapi pada hakikatnya GLA merupakanlah sebuah SUV. Oke, untuk velgnya sendiri dia menggunakan finishing two tone polish dual tone, dan dia menggunakan velg ring 19 dengan profil ban dengan profil ban 235/35 radial 19. Begitu juga dengan profil ban yang di bagian belakangnya. Oke, untuk kuncinya sendiri kebanyakan seperti Mercy lainnya, ya model kunci pistol seperti ini, dan dia belum ada keyless ignition ataupun akses passive keyless entry ya.
Karena di zaman ini Mercy agak pelit sedikit mengasih yang namanya passive keyless entry dan keyless ignition. Jadi ya kalau mau lock unlock itu dari kunci. Oke, oh ya by the way dia sudah auto folding ya. Dia otomatis lipat dan otomatis ngebuka kalau kita unlock. Dan dia baru ngebuka kalau kita buka pintu. Kalau kita buka biasa aja nggak mau ngebuka si spionnya. Lanjut ke bagian belakang. Untuk pada bagian belakangnya sendiri, ya desainnya pasti mirip dengan A-Class-nya. Karena seperti saya bilang tadi, dia merupakan versi SUV dari A-Class-nya. Dari desain taillight, bumper, serta yang lain-lainnya, dia mirip sekali dengan A-Class-nya. Cuman bedanya di GLA ini, desain taillight dia agak lebih gede sedikit. Dan dia desainnya agak lebih gagah sedikit dibandingkan dengan A-Class-nya. Dan seperti biasa di ujung situ dia ada emblem GLA 200-nya dan emblem Mercedes-Benz-nya. Di belakang dia lengkap ya, ada rear defogger, rear wiper, high mount stop lamp dan rear upper spoiler. Oh ya, antenanya dia menggunakan print glass antena. Dan di bawah di bumper dia ada diffuser di bawah sini. Dan dia ada motif seperti waffle gitu. Dan ini memberikan aksen dia lebih gagah lagi. Seperti biasa dia ada dua buah muffler tip dan dia dua exhaust. Untuk bagasi dia sudah menggunakan power tailgate, electric tailgate, dan dia membukanya ada 3 cara. Bisa membuka langsung dari back openernya, ataupun tombol di bagian interior, dan bisa langsung juga dari tombol yang ada di kuncinya. Untuk bagasinya sendiri dia sama A-Class 11-12, cuman dia agak lebih panjang sedikit dari A-Class-nya. Dan di bawah dia sudah tidak ada ban serapnya lagi karena aslinya dia menggunakan ban run flat tire atau ban anti kempes. Dia cuma dikasih tire repair kit kalau misalkan ada kebocoran di tengah jalan. Di sebelah sini seperti biasa dia ada cargo net dan ada tempat-tempat penyimpanan kayak untuk P3K. Kita lanjut ke interior. Untuk posisi duduk di bagian belakang GLA, dia sama persis dengan A-Class ataupun CLA-nya. Dia memiliki legroom dan headroom yang cenderung sama, tapi 11-12. Tapi di GLA ini posisi duduk dia lebih tinggi sedikit di bagian belakang karena mengingat dia sebuah SUV ataupun crossover. Untuk sisanya sama saja dengan saudara-saudaranya seperti A-Class ataupun CLA Class. Dari segi akomodasi dia masih sama, dia atas ini dia ada tempat penyimpanan sama seperti CLA Class yang kemarin kita review. Dan di bawah sini dia ada 12 volt power outlet dan ada asbaknya. Di belakang dia ada seat back pocket di kedua jok. Dan di tengah sini dia masih ada armrest dengan akomodasi 2 buah cup holder. Dan dia menggunakan headrest yang model fix untuk di penumpang baris kedua dan untuk 2 penumpang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk penumpang yang di tengah dia menggunakan headrest yang adjustable. Dan ini sama persis dengan CLA Class ataupun A-Class dengan varian yang AMG line. Dan dia sudah dilengkapi juga dengan ISOFIX. Untuk build quality sendiri di bagian door trim dia sudah menggunakan bahan soft touch. Sampai ke bagian armrest dia menggunakan bahan soft touch, dan di door handle di bagian dalam dia menggunakan finishing aluminium warna silver, dan di sini dia ada tweeter, dan di bawah sini dia ada tombol power window, dan power window dia sudah all auto. Oh ya, di bawah di sini dia ada speaker serta di bawah sini dia ada door pocket. Tapi dia belum ada cup holder. Cup holder tadi di tengah. Di atas ini dia ada lampu baca dan ada hook, serta dia ada hand grip yang model retract, dan di atas sini dia ada panoramic sunroof yang nanti bisa dibuka dari depan. Kita lanjut ke bagian depan. Karena GLA ini dia belum menggunakan keyless ignition, jadi kita harus colok kunci lagi untuk start mesinnya.
Tapi kita harus tetap injak rem untuk menyalakannya. Oke. Untuk posisi nyetirnya, GLA Class ini mirip-mirip dengan saudara-saudaranya seperti A Class dan CLA Class. Oke. Untuk pengaturan kursi dia elektrik dan dia lengkap, ada 3 buah memori seat dan pengaturannya juga lengkap, baik itu dengan head adjuster di bagian belakang dan di bagian depan. Cuma perbedaannya headrestnya saja yang model fix, tidak adjustable. Untuk pengaturan setir dia masih manual, dia belum elektrik, tapi dia lengkap tilt dan teleskopiknya, sehingga posisi nyetir GLA Class ini dia cukup ergonomis, sama seperti saudara-saudaranya. Oke. Untuk di setir sendiri, karena ini dia menggunakan varian AMG line, dia menggunakan setir yang 3-spoke dan di bawahnya dia flat bottom. Dan di sini dia ada untuk pengaturan MID dan audio steering switch serta Bluetooth teleponi dan untuk voice command. Oke. Dan ciri khas Mercedes-Benz, tuas transmisinya pasti di steering column, dan dia seperti saya bilang tadi ya, dia menggunakan 7-speed dual clutch. Dan dia pasti sudah menggunakan shift by wire, karena Mercedes-Benz merupakan pionir mobil yang menggunakan transmisi shift by wire. Dan dia juga sudah ada kamera mundur ya, bisa kita lihat. Dan dia ada adaptive guidance line-nya. Tapi sayangnya dia belum ada rear cross traffic alert ya. Dan dia juga untuk fitur-fitur driving assistant-nya dia juga belum ada di GLA ini. Oke, di sebelah sini seperti biasa dia ada untuk lampu tuas untuk lampu sen dan high beam, serta untuk wiper, dan juga untuk mengaktifkan si headlamp washer. Dan di bawah sini dia ada cruise control dan ada speed limiter. Untuk mengaktifkan cruise control kita tinggal naikkan aja ke atas, dan untuk mengaktifkan speed limiter kita tinggal pencet tombol yang ada di sini. Oke, di tengah dia ada untuk layar si sistem infotainmentnya. Seperti biasa dia menggunakan sistem infotainment dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz Command. Tapi untuk konektivitasnya dia belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi untuk yang versi facelift di 2016 dia sudah ada konektivitas itu, Android Auto ataupun Apple CarPlay. Tapi kalau untuk di versi pre-facelift ini, di 2014 ini, dia hanya ada sambungan Bluetooth dan USB. Serta dia ada untuk radio seperti biasa, dia ada telepon, sistem, dan di sini dia ada setting. Untuk setting si infotainment, beserta juga dengan instrumen cluster bisa kita setting juga melalui dari sini. Dan kita bisa display off kalau misalkan kita berkendara di malam hari. Oke, di bawah dia ada information media yang kita putar, serta di sini juga ada sound. Jadi kita bisa mengatur dari dari bass, treble, dan balance-nya. Oh ya, tapi dia sayangnya untuk audionya dia belum menggunakan premium audio. Untuk build quality, bahan di dashboard dia menggunakan bahan soft touch, sampai ke door trim dia menggunakan bahan soft touch, sampai ke bagian armrestnya dia menggunakan bahan soft touch. Serta di sini dia dilapisi bahan sejenis bludru ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Dan dia menggunakan kisi AC model bulat mirip seperti A-Class-nya. Dan seperti biasa untuk on off-nya kita putar ke sebelah kanan, ke bagian bawah, itu nge-off si ventilasinya. Dan untuk di bagian bawah sini dia ada untuk pengaturan dari si layar infotainmentnya. Dia ada radio, CD, navigasi, telepon, dan untuk mute serta untuk Bluetooth telefoninya. Seperti biasa di tengah sini dia ada skip track dan untuk on off dia screen-nya. Dan di sini dia ada clear, serta dia masih ada input CD ya. Dan di sini dia ada shortcut untuk nomor. Di bawahnya dia ada 4 buah tombol slot kosong. Dan ini biasanya sih kalau untuk di luar negeri untuk heater seat dan ventilated seat. Di sini dia ada drive mode, dia ada eco, sport, dan manual. Serta di tengah dia ada hazard. Seperti biasa layaknya mobil Eropa dia berkedip sesuai dengan irama.
dan dia ada drive mode eco, bisa kita on off secara manual dan bisa kita aktifkan melalui sini juga. Dan AC-nya sayangnya GLA ini dia belum menggunakan auto climate control, tapi dia sudah single zone dan pengaturan arah semburan dia lengkap. Tapi yaitu sayangnya dia belum menggunakan auto climate control. Di tengah sini seperti biasa dia ada tempat penyimpanan. Oh ya, tadi di sini dia ada socket lighter, dan di sini dia ada untuk pengaturan dari si infotainmentnya atau si commandernya. Dia menggunakan rotary dial, dan di sini dia ada armrest yang bisa kita maju mundur, dan dilengkap di bawahnya dia juga ada 2 buah cup holder, dan di bawahnya dia ada block box atau center console box, dan di bawahnya dilapisi ban sejenis bludru dan ada input USB. Oke, itu di bagian sini dia ada glove box yang sudah soft opening dan juga sudah dilapisi bahan sejenis bludru. Oke, itu di atas sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya yang otomatis nyala waktu kita buka vanity mirrornya. Dan di sini dia ada lampu baca yang sudah LED, tapi LED dia warnanya kuning supaya tidak bikin sakit mata. Dan dia bisa juga ikut pintu. Dan seperti biasa dia juga ada lampu baca yang di bawah spion tengah. Di sini dia ada tempat kacamata yang dilapisi bahan sejenis bludru juga. Dan seperti saya bilang tadi, dia memiliki panoramic sunroof yang bukanya dari sini ya. Dan kacanya juga bisa dibuka. Dan dia juga bisa mode tilt ya. Oke. Untuk menutup tray-nya dia juga elektrik. Oh ya, tadi untuk di bagian sini dia ada tombol power window, dan dia power window sudah all auto, dan dia ada electric mirror dan ada electric retract, serta di sebelah sini dia ada pengaturan untuk headlamp. Headlamp dia sudah auto, dan dia juga ada fog lamp belakang. Untuk di bagian paling bawah dia ada electronic parking brake. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Overall, Mercedes-Benz GLA 200 ini cocok bagi Anda para eksekutif muda yang menginginkan sebuah hatchback dari Mercedes-Benz tapi kepengen hatchback yang bergaya SUV. Dan inilah jawaban dari Mercedes-Benz, yaitu GLA Class. Karena GLA Class ini dirancang memang untuk lebih capable dari A Class, dan juga sudah dirancang Mercedes-Benz kaki-kaki dia lebih kuat untuk menahan guncangan di jalan. Oke, bagi teman-teman yang menginginkan GLA Class ini, kemana lagi kalau bukan ke showroom otomotor spesialis premium used car yang berada di Kota Medan. Untuk harganya sendiri kami buka di 448 juta, dan harga itu masih bisa nego lagi. Oke, silahkan kunjungi showroom kami yang beralamat di Jalan Limbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di @otomotormedan, serta jangan lupa like dan subscribe-nya di channel kami. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.